Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kompas. Perkenalkan nama saya Mujib Habibi dengan NIM 220240112. Nah, video kali ini saya ingin mereview satu buku yaitu Komunikasi Massa, suatu pengantar edisi revisi. Nah, penulisnya Dr. Elvinaro Ardianto MSI, Dr. Anda Lukiati Komala MSI, Dr. Anda Siti Karlina MSI. Nah, penerbitnya Simbios Harikatama Media Bandung. Cetakan pertama edisi revisi September 2007. Harganya Rp50.000. Nah, tebal dari buku ini adalah 282 halaman. Nah, sedikit sinopsi, dewasa ini semakin banyak surat kabar dan majalah yang terbit di negeri kita, baik yang berskala regional maupun nasional, yang bersifat umum, hingga memiliki segmentasi tersendiri. Begitu pula dengan siaran radio dan televisi. Nah, ketika seseorang mendengarkan siaran radio, menonton TV, atau membaca koran dan majalah, sebenarnya ia sedang diterpa atau menerpakan diri dengan media massa, di mana pesan media itu secara langsung atau tidak langsung tengah mempengaruhinya. Nah, sebagai contoh, seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri, ia menyetir mobil menuju kampusnya yang jauhnya 18 km sambil mendengarkan siaran radio. Begitu tiba di perempatan lampu merah, ia membeli koran. Di kampus, ia menghabiskan setengah jam untuk menyimak koran. Nah, lalu ia tiba di rumahnya dan online di internet selama 2 jam. Belum lagi jika ia menonton TV selama 2 jam, kemudian sebelum ia tidur, ia selalu menyempatkan membaca buku. Nah, peranan atau terpaan komunikasi massa terhadap mahasiswi itu sangat besar. Sadar atau tidak, hidupnya sudah dikendalikan media massa. Nah, mahasiswi tersebut merupakan sampel dari populasi yang demikian luasnya yang mengalami hal yang sama. Tidak mengherankan jika Gembel dan Gembel 2001 menyebutkan bahwa paling tidak setiap orang menghabiskan sekitar 7 jam untuk mengonsumsi media. Itu mengonsumsi media massa. Nah, mendapati kenyataan menarik mengenai pengaruh media massa ini, buku Komunikasi Massa suatu pengantar hadir mencoba menjabarkan pengantar-pengantar ringan mengenai komunikasi massa. Nah, mulai dari pengertian, karakteristik, peranan, fungsi, proses, komponen, efek, model, hambatan, sistem riset, hingga etika komunikasi massa dan literasi media. Nah, buku bersampul hijau dan putih ini merupakan revisi dari edisi sebelumnya, yaitu keluaran dari 2004, yang telah mengalami cetak ulang 3 kali dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, buku Komunikasi Massa suatu mengantar mendapat sambutan luar biasa dari berbagai pihak, baik dari mahasiswa, dosen, praktisi komunikasi, maupun masyarakat umum. Nah, satu bab tambahan dari edisi This article is a copy of kindsoft.blogspot.com works. If you don't erase this mean you don't manage to read entire article. Sebelumnya adalah bab 10 yang membahas tentang literasi media. Selain itu, seorang penulis yang awalnya merupakan narasumber Dr. Randa Siti Karlina MSI, kini turut berpartisipasi menyusun dan menambahkan materi pada edisi revisi buku ini. Nah, singkatnya, buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan pengertian komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, peranan komunikasi massa, fungsi dan bagaimana orang menggunakan media massa. Pada bab 1 buku Komunikasi Massa, suatu pengantar berisi pembahasan dengan memaparkan beberapa fenomena menarik mengenai pengaruh dan terpaan media massa. Kemudian beralih pada pengertian komunikasi massa itu sendiri. Nah, pengertian yang diberikan komprehensif karena mencakup beberapa teori komunikasi massa, mulai dari Bridner, Gabner, Meletsky, Reich hingga Joseph Davito. Melalui berbagai pengertian dari para ahli tadi, penulis buku ini kemudian menyebutkan 8 karakteristik komunikasi massa. Yang pertama itu komunikator terlembagakan, yang kedua pesan bersifat umum, ketiga komunikannya anonim dan heterogen, yang keempat media massa menimbulkan keserempakan. Nah, yang kelima itu komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Nah, kok yang keenam itu komunikasi massa bersifat satu arah, yang ketujuh stimulasi alat indera terbatas, yang kedelapan umpan balik tertunda dan tidak langsung. Nah, peranan komunikasi massa dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Salah satu operasional sederhananya adalah kita mengetahui di mana supermarket yang menyediakan barang kebutuhan kita karena adanya iklan pada komunikasi massa. Melalui komunikasi massa kita menjadi tahu berbagai macam informasi. Buku Komunikasi Massa suatu pengantar memberikan sebuah pandangan dari Gembel dan Gembel 2001 bahwa sejak lahir sampai meninggal semua bentuk komunikasi memainkan peranan dan menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan. Maksudnya dalam kehidupan manusia. Apapun pekerjaan, kegiatan, atau waktu luang seseorang, komunikasi merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan dalam kehidupan mereka. Lebih jauh lagi, bab 1 menyajikan berbagai fungsi media massa yang dikemukakan oleh beberapa pakar ilmu komunikasi massa dan pembahasan mengenai bagaimana orang menggunakan media massa. Nah, bab 2 berisi pengertian proses komunikasi massa yang umumnya seperti yang dikemukakan oleh Scrum. Memerlukan 3 komponen yaitu source, message, dan destination. Atau this article is copy of kind blogspot.com
works. If you don't arrest this, it means you don't manage to read entire article. Nah, komunikator pesan atau komunikan, dengan kata lain, tanpa salah satu ketiga komponen, maka tidak akan terjadi proses komunikasi. Oleh karena itu, komponen-komponen utama mutlak ada pada proses komunikasi. Dalam kontekstual apapun, termasuk konteks komunikasi massa, teori ini mengantar kita pada komponen-komponen yang terdapat dalam komunikasi massa oleh Hibbert, Uguray, dan Boone 1975, yaitu communicators, cadence and content, gatekeepers, the media, regulator, filters, audience, and feedback. Dalam bab 2 juga dijelaskan mengenai efek komunikasi massa, baik itu efek kehadiran media massa sebagai benda fisik seperti koran, televisi, dan lain-lain, maupun sebagai pesan, Stephen M. Chief. Nah, bab 3 mencakup teori dan model komunikasi massa. Nah, bab ini sangat diperkaya oleh berbagai teori dan model komunikasi massa, mulai dari teori jarum, hyperdemic, yang merupakan awal efek komunikasi massa pada tahun 1970-an. Nah, teori komunikasi banyak tahap, teori proses selektif, teori pembelajaran sosial, teori difusi inovasi, dan teori kultivasi. Nah, begitu pula dengan model-model komunikasi massa, sebagaimana Profesor Dedi Mulyana, MH PhD, mengungkapkan dalam bukunya Ilmu Komunikasi 2007. Bahwa untuk lebih memahami fenomena komunikasi, kita perlu menggunakan model-model komunikasi. Maka buku ini memberikan berbagai model yang dikenal dalam komunikasi massa. Nah, beberapa di antaranya adalah model Shannon and Weaver, Harold de Lasswell, dan Hoop, Hibbert, Uguray, dan Boone yang terkenal. Nah, bab 4 melengkapi buku komunikasi massa, suatu pengantar dengan menyatakan bahwa setiap kegiatan komunikasi pasti akan menghadapi berbagai hambatan. Nah, hambatan yang tentunya akan mempengaruhi aktivitas proses komunikasi tersebut. Nah, dalam bab 5 komunikasi massa ada 3. 1. Hambatan psikologis yang berupa kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Yang kedua, hambatan sosiokultural yang antara lain aneka etnik, perbedaan norma sosial, komunikan yang kurang mampu berbahasa Indonesia, faktor semantik, pendidikan yang belum merata, serta hambatan mekanis. Nah, yang ketiga itu hambatan interaksi verbal, yaitu hambatan polarisasi, orientasi internasional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Nah, bab 5 menyebutkan bentuk-bentuk media massa, sejarah, fungsi, karakteristik, serta fenomenanya, surat kabar, majalah, radio, siaran televisi, film, dan komputer, serta internet. Nah, bab 6 lebih jauh lagi memaparkan mengenai media dan sistem pemerintahan. Nah, pola hubungan media massa dan pemerintahan di suatu negara erat kaitannya dengan sistem dan struktur politik yang berlaku di negara di mana kedua lembaga tersebut berada. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah media massa mencerminkan falsafat politik negara yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini pers menggambarkan sebuah negara. Nah, dapat dilihat melalui teori pers, yaitu Seibert DKK, teori otoriter, teori liberal, teori tanggung jawab sosial, teori Soviet totalitarian. Sementara sistem pers di Indonesia tidak dapat dikategorikan pada salah satu teori yang dikemukakan Seibert dan kawan-kawan. Nah, sistem pers di Indonesia memiliki kekhasan karena ideologi dan falsafah negara Indonesia yang khas pula. Nah, bab 7 berisi pembahasan tentang riset komunikasi massa, yaitu upaya mencari data tentang khalayak yang dapat diinterpretasikan menjadi informasi yang dibutuhkan. Nah, data yang dicari melalui riset khalayak dikelompokkan ke dalam. Yang pertama itu ada audience profile atau profil khalayak. Yang kedua media exposure atau terpaan media. Yang ketiga audience rating atau peringkat khalayak. Dan yang keempat efek komunikasi bermedia. Nah, Sari 1993, riset khalayak ini berperan dalam memberikan ciri ilmiah dan mengembangkan suatu sistem pengetahuan serta dapat pula memberikan informasi kepada stasiun penyiaran tentang profil khalayak dan kebutuhannya. Nah, bab 8 berisi pembahasan mengenai public relation dan mitranya media massa atau pers yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Nah, keduanya saling membutuhkan dan membentuk sinergi positif. Nah, bab 9 mengemukakan etika komunikasi massa. Sobur 2001 menyebutkan etika pers atau etika komunikasi massa adalah filsafat moral yang berkenaan kewajiban-kewajiban pers tentang penilaian pers yang baik dan pers yang buruk. Dengan kata lain, etika pers adalah ilmu atau studi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pers atau yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Ada beberapa poin penting dan yang berkaitan dengan etika seperti yang dikemukakan oleh Shoemaker dan Risi dalam
artikel Nuruddin 2003, yaitu yang pertama itu tanggung jawab, yang kedua kebebasan pers, yang ketiga masalah etis, dan yang keempat ketepatan dan objektivitas, yang kelima tindakan adil untuk semua orang. Nah, bab 10 berbicara mengenai media literasi atau literasi media. Nah, literasi media adalah keahlian yang diambil begitu saja. Nah, keahlian yang dapat dikembangkan melalui literasi media adalah berpikir bagaimana pentingnya media massa dalam menciptakan dan mengendalikan budaya yang membatasi kita dan hidup kita. Nah, definisi dari literasi menurut beberapa pakar adalah kemampuan membaca dan menulis atau melek aksara atau huruf. Nah, budaya melek huruf menimbulkan efektivitas dan efisiensi penggunaan simbol-simbol tulisan. Nah, orang-orang yang dapat mengakumulasi sebuah body of knowledge atau bangunan pengetahuan yang lebih permanen dan menyampaikan pengetahuan tersebut dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, budaya melek huruf ini tidak lepas dari revolusi Gutenberg atau revolusi penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada 1946 dan teknologi komunikasi modern gitu. Nah, literasi media adalah kepedulian masyarakat terhadap dampak negatif dari media massa yang bertujuan untuk mengajak khalayak dan pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh media massa. Nah, setiap pembahasan dalam buku ini selalu dilengkapi penjelasan-penjelasan mudah dipahami serta contoh operasional yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga kalangan manapun akan mudah mencernanya. Nah, serta dalam rangka menyempurnakan bukunya, penulis buku melampirkan undang-undang tentang penyiaran, undang-undang tentang pers. Mungkin hanya itu saja tentang review saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.